نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. كيف حالكم يا إخوان؟ Alhamdulillah, nahnu هل أنتم bi khairin. بخير؟ Naam, nahnu bi khairin. أي يوم هذا اليوم؟ Hadha yawmus sabt. هذا اليوم يوم السبت. ماذا درسنا الآن؟ Ad-darsuna al-an اللغة العربية. Nah, insyaallah hari ini kita akan belajar bahasa Arab. Tapi ya pertama-tama saya ajak diri saya pribadi dan juga antum semua agar hendaknya kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya pada kita semua, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama di tempat ini untuk sama-sama mempelajari sebuah ilmu yang bermanfaat, ya. Sebuah ilmu yang dengannya insya Allah bisa kita gunakan sebagai bekal untuk memahami pedoman hidup kita, yakni Al-Quran dan hadis, dan juga bisa kita gunakan nanti untuk mengkaji Islam lewat kitab-kitab para ulama, dan juga dengan ilmu yang kita pelajari ini insya Allah nanti kita akan bisa gunakan untuk memperbagus ibadah kita sehari-hari, ya, seperti sholat, kemudian tilawah Al-Quran, berdoa dan berzikir. Insya Allah hari ini kita akan mempelajari salah satu cabang ilmu bahasa Arab, yaitu ilmu Nahwu, ya, bersama kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi, insya Allah ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan selalu kepada suri tauladan kita, Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita ke jalan yang lurus, ke jalan Islam, ke jalan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sebagaimana sudah sudah diinformasikan, ya, bahwasanya hari ini kita akan mempelajari kitab Al-Muyassaru fi Ilmin Nahwi. Hal ma'akum al-kitab? Bersama antum kitabnya? Ma'ana. Na'am, ma'ana al-kitab. Kalau orangnya banyak, pakai papan ini aja deh. Apa enggak? Ntar dulu ya. Waalaikumsalam. Cukup sih. Santai aja, nanti kalau diperlukan mungkin sore. Nah. Assalamualaikum. Dari mana? Sudah kitabnya sudah. Kitab antum sama semua nggak yang kayak gini nih? Antum kayak gini ya, sama ya? Kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi ini kan ada dua edisi lama sama edisi baru. Kalau zaman saya dulu waktu awal belajar itu masih fotokopian, itu kayak gini, tulis tangan. Ya, ini masih tulis tangan nih, yang cetakan lama. Kemudian mulai diperbaharui dengan diketik komputer. Ini ya, kalau yang sekarang ini antum kalau yang pakai yang ini nih udah ketikan komputer. Cuman saya lihat ternyata ada beberapa yang masih ada kesalahan tulis, kesalahan ketik. Ya, nanti akan dijelaskan kesalahannya di mana aja. Ya, malah kalau saya lebih senang yang lama, bagusan yang lama. Ya. Jadi kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi ini ada dua edisi. Tapi mungkin ya sambil nunggu yang lain belum hadir, kita mau ta'aruf dulu kali ya. Biasanya kalau di awal-awal majelis itu kita awali dengan ta'aruf. Sebagaimana kata pepatah, tak kenal maka ta'aruf. Ya kenalan, kalau nggak kenal ya kenalan. Gitu. Kita kenalan dulu. Ya mungkin walaupun di antara kita mungkin banyak yang sudah kenal, tapi nggak masalah. Kita kenalan. Dan nanti antum bisa mencontohnya. Ya kalau antum nanti ngajar ke yang lain, nanti diawali dengan ta'aruf, perkenalan. Cukup perkenalannya mungkin nama dan dari mana gitu ya. Saya kasih contoh misalnya Ismi Muhammad, ana min Ciomas Bogor. Ya.
Mbak Khaliduni ikuti saya dulu ya. Ismi Muhammad ya. Ismi Muhammad. Ana min Bogor. Ana min Bogor. Ana min Ciomas Bogor. Ana min Ciomas Bogor. Nah, apa Syekh ya? Ismi Yono. Nah, Ana min Ciomas. nah, Syekh. Ismi Indra. Ana min Cibinong. Cibinong Bogor. Om Cibinong Jakarta. Cibinong. Fadal. Ismi Aldi. Ana min Semplak. Min Semplak Bogor. Nah, fadal. Ismi Dani Abu Yusuf. Ana min Cirebon. Ana min Cirebon. Cirebon. Walitta fi Cirebon. Di Rancabungur. Walitta. Aina walitta? Walit. Ana Walid di Cirebon. Ana walittu fi Cirebon. Al-an ana askunu fi Bogor. Fi mana? Nah, Rancabungur. Nah, fadal Syekh Ilham. Ismi Ilham. Ana min Sukabumi. Assalamualaikum. Ahlan, fadal Pak. Ismuka Ilham Min Bogor. Min Sukabumi. min Sukabumi. Ya. Al-an taskunu fi Al-an taskunu fi Al-an askunu ana an askunu fi fi Sukasari. Sukasari. Ya. Nah. Nah, ahsan Syekh. Bagus. Ismi Agus. Ana min Cimakar. Min Cimahpar. Jamil. Syekh Ipan. Ismi Ivan. Ana min Cirebon. Nah, Jamil. Pada Syekh, Pak. Mas Muka. Ismi Jawa. Nah, min Pulau Banda. min Villa Bogor. Indah. Nah, ahsantum. Kelas, udah semua ya? Ada lagi nggak yang tadi antum sama siapa Pak? Pak Sujarwo? Sama siapa tadi? Ah, sendiri? Perasaan tadi ada. Oh, kirain tadi sama. Nah. Nah, sebelum kita mulai ya mempelajari kitab Al-Muyassar fil Nahwi, urid an as'alakum, saya ingin bertanya kepada antum semua, siapa di antara antum yang sama sekali belum pernah belajar bahasa Arab, ada nggak? Udah semua ya? Ini Pak Sujarwo pernah belajar Pak? Pernah? Kitab apa sebelumnya? Online. Wow, kitabnya tebal. Mulakhas Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyah. Langsung belajar pakai kitab itu? Oh, Masya Allah ya. Itu tingkat lanjutan. Tapi memang ya, majelis kita ini sebagaimana diinformasikan itu majelis lanjutan. Jadi bukan untuk yang dari nol sama sekali. Ya. Awalnya sebenarnya majelis ini diadakan untuk memberi pembekalan kepada para musyrif di majelis Fahimna sebenarnya. Teman-teman yang biasa belajar di majelis Fahimna, itu nanti ada beberapa orang yang rencananya pengen diberi pembekalan untuk bisa menjadi musyrif sehingga bisa mengajarkan teman-teman yang lain. Cuman supaya manfaatnya lebih luas, akhirnya kita buka untuk umum. Ya, siapa aja yang mau belajar silahkan datang. Cuman memang syaratnya itu sebelumnya sudah pernah belajar ilmu nahwu dan ilmu sorof supaya nanti kita belajarnya itu enggak benar-benar dari nol. Jadi kita mungkin sekedar kita baca, paham, lanjut gitu aja. Ya, jadi majelis kita hari ini adalah majelis pembahasan kitab Al-Muyassaru fi Ilmin Nahwi. Ini kitabnya. Ya. Al-Ma'akum kitab semuanya ada. Pak Jarwo ada kitabnya? Nah, itu. Semuanya ada kitabnya ya berarti ya? Ya. Nah. Kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi ini sebenarnya kitab untuk tingkatan pemula sebenarnya. Jadi kalau kita mau urut-urutkan pelajaran bahasa Arab itu secara umum sama seperti pelajaran-pelajaran pada umumnya. Ada 3 tingkatan secara umum. Ya, ilmu apapun secara umum ada 3 tingkatan. Pertama tingkatan level mubtadi namanya. Mubtadi itu pemula. Ya, kemudian setelah mubtadi, ya kalau pemula itu bahasa Inggrisnya apa? Beginner ya, beginner itu pemula. Kemudian setelah pemula ada namanya intermediate kalau bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Arabnya apa? Apa namanya tingkat mutawasid. Mutawasid pertengahan, mutawasid itu intermediate. Kemudian tingkat lanjutan kalau bahasa Inggris itu apa? Advance ya. Advance itu mutaqaddim. Jadi ada mubtadi pemula, ada mutawasid pertengahan level 2, kemudian ada mutaqaddim tingkat lanjutan. Nah, biasanya
Ya, untuk tingkatan pemula di dunia Islam itu dulu itu biasanya yang dipakai itu kitab Al-Ajurumiyah. Ya, antum saya yakin pernah dengar ya, kitab Al-Ajurumiyah. Kitabnya tipis. Nih, saya bawa kitabnya. Ini tipis segini. Kitab Al-Ajurumiyah. Cuma beberapa halaman. Cuma kalau di sini 17 halaman kitab Al-Ajurumiyah. Nah, di dunia Islam itu dulu biasanya pakai kitab ini. Ada yang pernah belajar kitab ini enggak? Enggak ada. Ada. Kitab Ajurumiyah di dunia Islam, termasuk di Indonesia, di pesantren-pesantren itu yang dipelajari kitab Al-Ajurumiyah. Kitab Nahwu tingkat dasar. Ya. Tapi kemudian ya oleh beberapa ustadz gitu ya, para pengajar, setelah bahasa Arab ini mulai tersebar, nggak hanya diajarkan di pesantren, ya di luar pesantren pun sekarang sudah semarak dipelajari bahasa Arab, terutama di kampus-kampus, ya di kampus-kampus, meskipun bukan kampus Islam, seperti di sini di Bogor ada IPB, dulu saya belajar di luar IPB itu, di kos-kosan, banyak majelis pelajaran bahasa Arab, seperti di Jogja juga, ya itu bahasa Arab dipelajari di dunia kampus. Nah, ternyata kitab Al-Ajurumiyah yang menurut sebagian orang itu metode penjelasan kaidahnya itu agak sedikit sulit untuk dipahami kalau kita ngikutin metode dari penulisnya. Itu bagi sebagian orang itu sulit dipahami. Oleh karena itulah kemudian oleh sebagian orang, termasuk oleh penulis kitab ini, kitab Al-Muyassar ini, namanya Ustadz Aceng Zakaria rahimahullah ta'ala, ya beliau pun kemudian tergerak untuk lebih menyederhanakan penjelasan ilmu nahwu, lebih memudahkan penjelasan ilmu nahwu. Kemudian lahirlah kitab ini, kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi. Jadi penulis kitab ini itu orang Indonesia, namanya Ustadz Aceng Zakaria rahimahullah. Beliau belum lama meninggal dunia, dan terakhir beliau menjabat sebagai ketua umum Persis kalau nggak salah, ya Ustadz Aceng Zakaria. Dan beliau itu katanya nggak mengenyam pendidikan formal, ya nggak SD SMP, tapi pesantren. Tapi karya-karya beliau banyak, diantaranya buku-buku yang berkaitan dengan kaidah bahasa Arab, ada nahwu, ada shorab, dan yang paling terkenal itu ini kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi. Jadi kitab ini ditulis oleh Ustadz Aceng Zakaria itu ya dengan tujuan untuk lebih memudahkan penjelasan kaidah ilmu nahwu kepada masyarakat secara umum. Dan ternyata Insya Allah ya banyak yang memberi sambutan dengan sangat baik sekali. Di antaranya di Jogja tuh, ya kalau antum tahu daerah Jogja itu ada namanya Ma'had Ilmi. Di situ biasa diberikan pengajaran bahasa Arab dan ilmu-ilmu keislaman lainnya digunakan kitab ini. Kemudian dari sanalah kemudian lahir banyak ustadz-ustadz muda. Ya mungkin antum pernah dengar Ustadz siapa tuh? Abdul Tuasikal, ya terus Ustadz Rayhanul Bahrain itu lulusan Ma'had Ilmi, dan awal-awal mereka belajar ilmu nahwi itu pakai ini, kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi. Ya. Jadi kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi ini ditulis oleh orang Indonesia, dan kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi ini setahu saya ini ada 3 jilid. Ya ini jilid yang pertamanya. Ya, tingkatan pemula. Kemudian ada jilid yang keduanya nih, yang kayak gini. Mungkin antum ada yang punya juga. Ini jilid keduanya nih. Ini tingkatan untuk mutawasid, pertengahan. Kemudian ya selanjutnya ada 1 jilid lagi nih, penyempurna dari apa yang sudah beliau jelaskan. Nah, yang kita pelajari itu jilid 1-nya dulu. Ya, jilid 1-nya. Dan ini sebenarnya selevel dengan ini Ajurumiyah sebenarnya. Cuman kenapa ini lebih tebal? Karena ada latihannya. Kalau Ajurumiyah enggak. Kalau Ajurumiyah kan cuman kaidahnya, definisi fa'il itu apa, contohnya ini udah gitu aja. Tapi kalau ini ada latihannya, banyak latihannya, makanya jadi tebal kayak gini. Dan sistematika penyusunannya itu kalau menurut saya itu lebih mudah kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi. Ya, contohnya begini. Kalau antum mungkin pernah belajar kitab Ajurumiyah, ketika beliau penulis kitab Ajurumiyah ini menjelaskan tanda-tanda i'rab, beliau cara penjelasannya gini, tanda i'rab dulu disebutkan misalnya dhammah. Dhammah itu tanda i'rab untuk isim mufrad. Apalagi? Kalau antum pernah belajar, jamak taksir ya kan? Terus jamak muannats salim. Nah, beliau begitu nyusunnya. Jadi dhammah itu ini. Cuman kalau ini enggak, isim mu'rabnya dulu, misalnya isim mufrad, tanda rafa'nya ini, tanda nasabnya ini, tanda jarnya ini. Jadi lebih sistematis.
penjelasan di kitab Al-Muyassar. Itu dibandingkan dengan kitab Al-Ajrumiyah. Insyaallah nanti akan kita pelajari bersama ya kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi ini. Nah, langsung saja kita mulai. Kalau antum pernah belajar kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi ini, tentu antum akan merasakan ya bahwasannya kitab ini itu terbagi menjadi 4 bagian. Terbagi menjadi berapa bagian? 4 bagian. Ya, antum bisa lihat di sini di papan tulis. Kelihatan nggak Pak Sujarwo? Kita baca bersama-sama ya. Al-Muyassaru fi ilmin nahwi. Ya. Al-Muyassaru fi ilmin nahwi. Al-Muqaddimatu. Al-Muqaddimatu Fil asma'i. fil asma'i. Fil af'ali. Fil af'ali. Mawaqi'ul ismi. Marfu'un. Marfu'un. Mansubun. Mansubun. Majrurun. Tawabi'u. Tawabi'u. Nah, fadhal Syekh Yana, iqra. Al-Muyassar fi ilmin nahwi. Nah. Al-Muqaddimatu Fil asma'i. fil asma'i fil af'ali Mawaqi'ul ismi. mawaqi'ul ismi Marfu'un. marfu'un mansubun majrurun Tawabi'u. tawabi. Nah, tawabi'u. Jadi kitab Al-Muyassaru fi Ilmin Nahwi, pertama dari sisi maknanya ya. Man ya'rif minkum, siapa yang tahu? Ma makna Al-Muyassaru? Pak Indra, Al-Muyassaru. Ma makna Al-Muyassaru? La tadri? Pak Jarwo mungkin? Al-Muyassaru. Kalau nggak tahu bilang la adri. Coba ikuti saya. La adri. La adri. La adri. La adri. Nah, tapi kalau lupa bilang nasi itu. Nasi itu. Nasi itu. Nasi itu. Nah, Pak Jarwo, ma makna Al-Muyassaru? Nasib? Nah, Syekh Odi. Yang dimudahkan. Jadi Al-Muyassaru, kalau antum sudah belajar ilmu shorof, itu pola isim maf'ul. Ya enggak? Pola isim maf'ul dari ya. Yassara, fi'il mudhari'nya pasti yuyassiru. Ya kan? Karena polanya fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Tadi tasrifan udah dikasih kan semuanya? Pak Jarwo udah. Nah, antum coba buka halaman 43. 43. Iya, 43. Buka halaman 43. Nah, itu pola fa'ala yufa'ilu. Sama kan ya? Yassara yuyassiru. Yassara ini artinya memudahkan. Memudahkan. Nah, isim maf'ulnya, ini kan kalau kita tasrif yassara, yuyassiru, taisiran, muyassirun, muyassarun. Ketemu kan muyassarun? Kalau muyassirun yang memudahkan, kalau muyassarun yang dimudahkan. Jadi al-muyassaru itu pola isim maf'ul dari yassara. Yassara artinya memudahkan. Berarti muyassar berarti yang dimudahkan. Jadi judul dari kitab ini kalau antum nggak tahu mungkin catat aja di sini. Nih, di judul kitab ini di awal antum tulis al-muyassaru artinya yang dimudahkan. Tulis aja di situ di bukunya. Nanti antum bisa ngajarkan ke murid-murid antum. Antum bisa jelasin al-muyassaru artinya yang dimudahkan. Yang dimudahkan fi ilmin nahwi, dalam ilmu nahwu. Jadi dari judulnya ini kita bisa menarik faidah pertama bahwasanya buku ini membahas kaidah ilmu nahwu, ya kan? Karena dikatakan di sini al-muyassaru fi ilmin nahwi. Kemudian yang kedua, dari judulnya kita bisa mengambil faidah bahwasanya muallif penulis kitab ini yaitu Al-Ustadz Aceng Zakaria rahimahullah, beliau menginginkan kitabnya ini adalah kitab yang mudah difahami, dipelajari oleh para pembacanya.
Gitu. Beliau menginginkan itu karena beliau memberi judul Al-Muyassaru fi Ilmin Nahwi, yang dimudahkan dalam ilmu nahwu. Berarti harapan beliau buku ini menjadi buku yang mudah dipahami oleh para pelajar. Dan mestinya memang seperti itu seorang guru ya. Seorang guru itu mestinya ya mempunyai prinsip memberi kemudahan kepada siswanya. Ya sebagaimana dalam hadis kan dikatakan yassiru wala tu'assiru. Permudahlah jangan mempersulit. Ya. Jadi seorang muslim, terutama seorang guru pengajar, hendaknya punya prinsip seperti itu, memberi kemudahan kepada siswanya. Jadi nanti antum kalau ngajar itu jangan sekedar misalnya ada kitab panduan, udah diajarin sesuai dengan urutan-urutan belajar di situ. Ya, tapi antum melihat audiensnya juga. Antum melihat kitabnya, menurut antum, wah ini kayaknya ada materi yang mungkin nggak perlu saya jelaskan dulu. Ya, ada materi yang mungkin kayaknya sistematiknya perlu agak sedikit diubah. Tujuannya apa? Supaya memudahkan si pelajar gitu. Jadi kita harus punya prinsip seperti itu, memberi kemudahan. Ya seperti mu'alif kitab ini kan, kalau antum baca wawancaranya yang pernah saya share semalam ya, dia tujuannya adalah memberi kemudahan ya kepada kaum muslimin yang ingin belajar bahasa Arab supaya image mereka itu bahasa Arab itu gampang, nggak susah gitu. Makanya kemudian beliau ya bikin modul, jadilah kitab ini, kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, dengan harapan bahasa Arab terutama ilmu nahwi itu mudah dipelajari oleh kaum muslimin. Jadi judul kitab ini Al-Muyassaru fi Ilmin Nahwi apa Syekh Dani? Artinya? Memudahkan. Ya? Memudahkan untuk mempelajari. Al-Muyassaru fi Ilmin Nahwi. Memudahkan untuk Dalam ilmu. Iya, yang dimudahkan dalam ilmu nahwu. Ya, jadi berisi kaidah-kaidah ilmu nahwu yang penjelasannya insyaallah dimudahkan. Ya. Jadi dari judulnya seperti itu, Al-Muyassaru fi Ilmin Nahwi. Kemudian ya, jadi Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi ini kalau antum pernah mempelajarinya ya, itu nanti antum bisa merasakan bahwasannya buku ini terbagi menjadi 4 bagian. Pertama bagian Al-Muqaddimah. Muqaddimah itu nanti beliau membahas tentang kalimat sempurna ya, jumlah mufidah. Kemudian kalimat sempurna ini terdiri dari kalimah, kata, dan kata terbagi menjadi isim, fi'il, dan huruf. Ini bagian muqaddimah, dan bagian muqaddimah ini adalah fondasi dasar dalam belajar bahasa Arab. Bagian muqaddimah ini. Makanya nanti insyaallah kita akan fokuskan untuk memahami muqaddimah terlebih dahulu dengan baik. Tapi kalau antum pernah belajar, saya yakin mungkin antum bisa memahaminya dengan mudah. Setelah muqaddimah, beliau masuk pembahasan fil asma'i, seputar isim-isim. Jadi fokus isim aja dibahas. Ya, di situ dibahas ada isim mabni, ada isim mu'rab. Syekh Ilham, masih ingat enggak apa itu isim mabni? Isim mabni adalah isim yang harokat akhirnya tetap. Iya, isim yang harokat akhirnya tetap ya dimanapun posisinya dalam kalimat. Lawannya mabni mu'rab. Nah, nanti di bagian kedua itu dibahas isim aja. Ada isim mabni, ada isim mu'rab. Nanti akan kita bahas. Setelah selesai isim, beliau membahas fil af'ali, seputar fi'il. Ya, nanti fi'il juga ada yang mabni, ada yang mu'rab. Nah, baru bagian keempat yang agak panjang, beliau membahas posisi-posisi isim dalam kalimat. Mawaqi itu artinya posisi. Ya, posisi-posisi isim dalam kalimat. Kalau diletakkan di depan namanya apa, di tengah namanya apa, di akhir namanya apa, itu nanti dibahas di bagian keempat, posisi-posisi isim. Nah, ini 4 bagian. Walaupun di sini beliau nggak membagi itu, tapi bagi antum yang belajar, saya yakin antum bisa merasakan ini, bahwasannya kitab ini terbagi menjadi 4 bagian. Dan kalau saya perhatikan di kitab nahwu manapun, itu sebenarnya terdiri dari 4 bagian ini. Kayak di kitab Mulakhas itu sama, pembagiannya ini secara umum ada 3 ini. 4 ini. Muqaddimah dulu, ya dijelaskan kalimat sempurna itu artinya apa, kalimat sempurna tersusun dari apa, itu muqaddimahnya tuh. Kemudian setelah itu baru bahas dulu tentang isim, kemudian bahas tentang fi'il, baru tentang posisi-posisi isim dalam kalimat. Nah, paham tuh? Nah. Nah, sekarang kita akan mulai membahas muqaddimah. Nah, muqaddimah yang dibahas itu ini. Coba antum lihat ke papan tulis dulu, ya. Kita baca dulu ya. Qalliduni ikuti saya. Ilmun nahwi. Ilmus sarfi. Al-jumlatul mufidatu.
Al-jumlatul mufidatu. Al-kalimatu. Al-kalimatu. Ismun fi'lun harfun. Ismun fi'lun harfun. Mabniyun mu'rabun. Mabniyun mu'rabun. Nah, Syekh Agus, qara. Ilmu nahwi, ilmu sarfi, al-jumlatul mufidatu, al-kalimatu, ismun fi'lun harfun, mabniyun mu'rabun. Naam, ahsan. Ilmu nahwi itu ilmu nahwu ya. Ilmu sarfi ilmu saraf. Al jumlatul mufidatu apa pan? Artinya apa? Jumlah mufidah. Iya, kalimat sempurna. Al kalimatu Syahyono. Kata. Iya. Jadi kalimat sempurna tersusun dari kata. Atau al jumlatul mufidatu tersusun dari kalimah. Nah, kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Ismun, fi'lun, dan harfun. Pak Indra, masih ingat gak ismun itu apa? Kata benda. Boleh, kata benda. Fi'lun, Pak Jarwo. Kata kerja. Ya, gampangnya kan gitu ya. Ismun kata benda, fi'lun kata kerja. Kalau harfun, Pak Odi? Harfun, huruf, Kata depan atau kata? sambung. Iya, itu. Kata depan atau kata sambung. Ya, gampangnya seperti itu ya, harfun. Tapi nanti akan diberi definisi yang berbeda di kitab ini. Kemudian nanti ismun itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Mabni itu artinya tetap. Tulisannya tetap, nggak berubah-ubah. Ada yang mu'rab yang bisa berubah. Nah, ini muqaddimahnya kita pahami ini nih. Kita pahami ini. Nah, di sini mu'alif nggak menjelaskan definisi ilmu nahwu. Jadi mungkin kita beri definisi dengan definisi yang sering kita pelajari ya. Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari 2 hal. Ya, kita sering belajar ya. Kalau yang majelis Fahimna itu sangat sering mendengar definisi ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu itu ilmu yang mempelajari 2 hal. Pertama, menyusun kata menjadi kalimat sempurna. Yang kedua, apa? Menentukan harokat akhir kata saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Ya. Jadi ilmu nahwu kita biasa nyebutnya ilmu nahwu, tapi tulisan Arabnya ilmun nahwi. Ini dihafalin nih cara nulisnya nih. Terutama bagi antum yang pengen jadi pengajar. Cara-cara nulis seperti ini nih dihafalin. Ya. Ilmun nahwi kita nyebutnya ilmu nahwu. Kalau ilmu saraf, tulisan Arabnya ilmu sarfi. Ya, ilmu sarfi. Susunannya susunan apa nih namanya? Mudhaf ilaih, ya kan sudah kita pelajari. Nah, ilmu nahwu itu ilmu yang mempelajari 2 hal. Pertama, menyusun kata menjadi kalimat sempurna. Kedua, menentukan harokat akhir kata saat kapan? Saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Jadi kalau kita pengen bikin kalimat sempurna, ya ini belajar ilmu nahwu dulu. Kita punya kamus terdiri dari ribuan bahkan jutaan kata. Nah, kalau kita mau susun ya kata-kata yang ada dalam kamus itu menjadi kalimat sempurna, kita harus belajar ilmu apa, Pan? Ilmu nahwu, ya. Karena ilmu nahwu ini fokusnya di penyusunan kalimat, kata menjadi kalimat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ilmu nahwu mempelajari penentuan harokat akhir kata saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Ahlan, fadhal. Saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Karena bahasa Arab itu kan beda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, misalnya Budi. Budi nama orang ya, Budi. Ya. Yeah. Budi. Ini diletakkan di mana saja dalam kalimat, tetap bacanya Budi. Nggak akan berubah menjadi Buddha, nggak akan berubah menjadi Budu atau Budo. Ya nggak? Itu bahasa Indonesia. Misalnya, Budi memukul Bana. Karena dibalik, Bana memukul Budi, tetap Budi bacanya. Tapi kalau bahasa Arab itu beda. Ya, sebuah kata itu, kadang harokat akhirnya itu harus kita ubah-ubah sesuai posisinya dalam kalimat. Antum bisa perhatikan dalam Al-Quran. Lafaz Allah, lafzul jalalah Allah. Itu kadang kita dapati harokat akhirnya kadang dhamma, kadang fathah, kadang kasrah. Dhamma misalnya apa? Dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahu dhamma.
Tapi pada ayat yang lain, innallaha ma'as sabirin. Harokat akhirnya apa? Fathah. Tapi pada basmalah, bismillahi. Ya, kadang dhamma, kadang fathah, kadang kasrah. Nah, untuk bisa menentukan harokat akhir kata, ya, apakah dhamma, apakah fathah atau kasrah, maka kita harus belajar ilmu nahwu. Jadi bisa kita simpulkan, ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari dua hal. Apa aja Pak Yono? Satu. Mana tuh? Ya, menyusun kata menjadi kalimat sempurna. Kapan? Nah, Hasan. Jadi sekali lagi ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari dua hal. Jadi kalau antum ditanya nih, apa sih ilmu nahwu definisinya? Jawab aja gini. Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari dua hal. Pertama, menyusun kata menjadi kalimat sempurna. Yang kedua, menentukan harokat akhir kata saat kapan? Setelah dimasukkan Ya, ke dalam saat kalimat. sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Itu definisi ilmu nahwu. Kalau ilmu sarfi, definisinya gampang. Ilmu mengubah kata. Ilmu mengubah kata. Dari sebuah kata bisa kita ubah menjadi berbagai macam bentuk yang memiliki makna bermacam-macam. Contoh misalnya kata ba bisa kita ubah menjadi yaktubu. Kita ubah menjadi uktub. Katibun ini dalam ilmu sarf ini pelajaran tentang mengubah kata. Anda bisa lihat contohnya di sini. Ya. Fa'ala, yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun itu kan pola-pola kata ya. Itu pelajarannya ada dalam ilmu sarf. Jadi kalau ilmu sarf, ilmu mengubah kata. Ya, ilmu mengubah kata. Dan bermodalkan ilmu nahwi dan ilmu sarfi, maka nanti kita bisa menyusun yang namanya al-jumlatul mufidatu. Kalimat sempurna. Ya, kalimat sempurna. Jadi kalau kita pengen bikin kalimat sempurna dalam bahasa Arab, itu syaratnya kita belajar ilmu nahwi dan ilmu sarf terlebih dahulu. Ya. Contoh kalimat sempurna, misalnya doroba Zaidun. Atau jangan doroba Zaidun. Jalasa. Atau sholla. Sholla Zaidun fil masjidi. Fil masjidi. Sholla Zaidun fil masjidi. Ya. Sholla Zaidun fil masjidi. Nah, Pak Jarwo tarjim coba misalnya. Tarjim, terjemahkan. Sholla. Nah, Hasan. Sholla artinya kan telah sholat ya. Zaidun si Zaid fil masjidi di masjid. Zaid telah sholat di masjid. Ini satu jumlah mufidah, kalimat sempurna. Nah, untuk bisa menyusun kalimat sempurna seperti ini, kita harus belajar ilmu apa tadi? Nahwu dan sarf, ya. Sebenarnya yang fokus belajar di menyusun kalimat sebenarnya ilmu nahwu aja. Cuman ilmu nahwu ini itu harus diiringi juga dengan belajar ilmu sarf. Contoh gini, sholat Zaidun fil masjidi. Zaid telah sholat di masjid. Nah, sekarang kita pengen bikin kalimat yang artinya Zaid sedang sholat di masjid. Maka kan fiilnya harus kita ubah. Yang tadinya ini namanya fiil madhi menjadi fiil mudhari'. Nah, untuk mengubah dari fiil madhi menjadi fiil mudhari', itu kan pelajarannya ada dalam ilmu sarf. Makanya ini saling berkaitan. Saling bantu-membantu untuk menyusun kalimat sempurna. Gitu. Jadi, dengan kita belajar ilmu nahwu dan ilmu sarf, nanti kita bisa menyusun yang namanya jumlah mufidah atau kalimat sempurna. Kalimat sempurna. Paham tuh? Nah, kalimat sempurna, jumlah mufidah, itu tersusun dari kalimah. Kalimah ini artinya apa? Kata. Kalimah artinya apa? Kata. Jumlah mufidah tersusun dari kalimah. Atau bahasa Indonesianya, kalimat sempurna tersusun dari kata. Gitu ya. Jadi jumlah mufidah tersusun dari kalimah atau kalimat sempurna tersusun dari kata. Contoh jumlah mufidah kan ini. Sholla Zaidun fil masjidi. Ini contoh satu jumlah mufidah. Satu jumlah mufidah, Pak Odi, tersusun dari berapa kata ini? Apa aja? Sholla Zaidun
fi dan al-masjidi. Ya, jadi ini kalau antum ditanya, shalla Zaidun fil masjidi, berapa jumlah mufidah? Jawabannya? Satu jumlah mufidah ini tersusun dari berapa kalimah? 4, ya kan? Shalla Zaidun fi dan al-masjidi. Gitu ya. Jadi jumlah mufidah ini tersusun dari kalimah. Atau bahasa Indonesia gimana? Kalimat tersusun dari kata. Ya. Jadi kalimah dalam bahasa Arab itu artinya kata dalam bahasa Indonesia ya, jangan terkecoh. Adapun kalimat bahasa Arabnya jumlah. Jumlah ini kalimat. Jumlah ini kalimat. Nah, kemudian dalam bahasa Arab kalimah atau kata itu cuma ada 3 kelompok. Yang pertama ismun, kedua fi'lun, ketiga harfun. Tadi katanya ismun kata benda, fi'lun kata kerja, harfun kata depan atau kata sambung. Contoh, lihat aja di sini nih. Ini satu jumlah mufidah tersusun dari 4 kalimah. Nah, sekarang kita klasifikasikan lagi, kita kelompokkan lagi. Mana yang masuknya isim, mana yang masuknya fi'il, mana yang masuknya huruf. Sholat, Pak Dani, fi'il, Zaidun, isim, fi, huruf, al-masjidi, isim. Jadi jumlah mufidah, kalimat sempurna, mau sependek apapun atau sepanjang apapun, itu sebenarnya hanya tersusun dari ismun, fi'lun, dan harfun. Kalau kita baca Quran, ya, atau kitab ulama yang berlembar-lembar banyaknya, berjilid-jilid, itu sebenarnya kalau mau dikelompokin, dipretelin gitu kan, kata-katanya kita pretelin satu-satu, kita kelompokin, itu hanya ada 3 kelompok aja. Masuk kelompok isim, fi'il, atau huruf. Nah, nanti isim, fi'il, dan huruf bisa kita susun-susun menjadi jumlah mufidah. Paham tuh sampai ini? Nah, dan kemudian bisa kita perkecil lagi. Kalimah ini, isim, fi'il, dan huruf, ini tersusun dari huruf hijaiyah. Antum tahu kan huruf hijaiyah? Huruf alfabet ya. Huruf abjad Arab. Yaitu huruf alif sampai ya. Ya. Alif sampai ya. Jadi isim, fi'il, dan huruf atau kalimah ini tersusun dari huruf hijaiyah. Kalau harf di sini bukan huruf hijaiyah, ya. Nanti dijelaskan di sini namanya huruf ma'ani, huruf yang punya arti. Ya, dan huruf ini nanti tersusun dari huruf ma'ani, tersusun dari huruf hijaiyah. Jadi partikel terkecil dalam sebuah kalimat sempurna itu adalah huruf hijaiyah. Jadi pertama, jumlah mufidah ini kan kalimat sempurna. Kalimat sempurna tersusun dari kalimah atau kata. Nah, kalimah atau kata tersusun dari huruf hijaiyah. Contoh misalnya di sini nih. Zaidun. Ini kan kata ya, satu kata. Nah, Zaidun tersusun dari berapa huruf hijaiyah? 3 kan, Zai, ya, dan dal, itu huruf hijaiyah. Jadi urut-urutannya kalau kita dari bawah itu gini. Huruf hijaiyah itu digunakan untuk menyusun kalimah atau kata. Kemudian kalimah itu nanti digunakan untuk menyusun jumlah mufidah. Paham tuh? Nah, ini bagian muqaddimah yang akan kita bahas. Jadi intinya sebenarnya ini untuk muqaddimah ya. Jadi sekali lagi huruf hijaiyah yaitu alif sampai ya itu nanti digunakan untuk menyusun kalimah atau kata. Kalimah atau kata nanti digunakan untuk menyusun jumlah mufidah. Paham tuh? Hal indakum soal? Ada pertanyaan? Mafi? Afwan, dialasin dulu ya. Oh iya. Ini ada tisu buat ngapus itu. Nah, sekarang. Ini bagian muqaddimah ya. Muqaddimah dari kitab ini. Dan muqaddimah inilah yang merupakan asas atau fondasi dari bahasa Arab. Kemudian nanti dari sinilah kita bisa rinci menjadi pembahasan yang panjang. Tapi intinya di sini dulu kita pahami. Dan kita akan baca apa yang dijelaskan oleh mu'alif halaman 1. Silakan dibuka halaman 1.
Iqra pan. Al-harfu. Kalau di sini belum ada harokatnya, antum harokatin ya nanti. Ya. Al-harfu. Al-harfu wa ma tarakabu minhul kalimatu. Mislu ba ya kana. Naam. Al-harfu huwa huruf. Huwa dia adalah. Huwa itu kan arti katanya dia ya. Huwa dia. Tapi kalau dalam terjemahan bebas ini cocoknya diterjemahkan adalah. Tapi kita bisa katakan al-harfu huwa dia adalah ma apa-apa yatarakkabu itu artinya tersusun. Minhu darinya al-kalimatu kata. Jadi huruf adalah apa-apa yang tersusun darinya kata. Ini kalau kita terjemahan secara lafziah itu mungkin masih susah dipahami ya. Terjemahan yang lebih enaknya apa? Huruf adalah penyusun kata. Gitu. Huruf adalah penyusun kata. Mislu ba ya ta na ha. Nah, antum bisa kasih catatan di sini. Al-harfu, huruf yang dimaksud oleh mu'alif di sini itu maksudnya huruf hijaiyah. Jadi al-harfu yang dimaksud di sini adalah huruf hijaiyah, huruf abjad Arab, yaitu huruf alif sampai ya. Ya, sebab nanti ada al-harfu kalau dalam ilmu nahwu disebut al-harfu itu bukan huruf hijaiyah kalau kita lagi belajar ilmu nahwu. Tapi ini huruf ini nih huruf ma'ani. Ya. Adapun huruf hijaiyah itu pembahasannya itu nanti di pelajaran ilmu tajwid biasanya. Ketika kita baru belajar baca Quran, itu kan kita diajarin huruf-huruf hijaiyah tuh cara bacanya alif sampai ya. Ya, tapi di sini oleh mu'alif ya diperkenalkan huruf hijaiyah. Jadi al-harfu yang dimaksud di sini adalah huruf apa? Huruf hijaiyah, yaitu huruf alif sampai ya. Ya. Nah, huruf hijaiyah kan tadi seperti yang sudah saya sampaikan, huruf hijaiyah adalah huruf penyusun kata. Ya kan? Makanya definisinya al-harfu huwa ma yatarakkabu minhul kalimatu. Ya, al-harfu maksudnya huruf hijaiyah di sinilah huruf penyusun kata. Ya. Mislu itu artinya contoh. Ya. Ba ya ta na ha ini agak sedikit kritikan untuk buku ini ya. Jadi yang namanya karya manusia itu nggak akan ada yang sempurna kan ya. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Ya. Nah, setelah saya mempelajari buku ini dan juga mengajarkannya beberapa kali, alhamdulillah saya pernah mengajarkannya sampai selesai. Nah, setelah saya lihat ada beberapa hal yang menurut saya itu perlu ada perbaikan. Ya, ada yang perlu dihilangkan, ada yang mungkin sedikit ditambahkan, sehingga akhirnya kemudian saya menyusun ini nih, ringkasan kitab Al-Muyassar. Jadi saya bikin ringkasan Al-Muyassar setelah saya melihat ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Dan buku ini udah kita bahas di Majelis Fahimnah sampai selesai ya, alhamdulillah sudah selesai. Jadi kritikan saya untuk buku ini, mestinya untuk contoh supaya lebih gampang, udah sebutin aja mislu alif ba ta sa jim sampai ya gitu kan. Misalnya alif ba ta titik ya, itu lebih bisa dipahami. Dan di sini antum kan di situ ada harokatnya ya. Itu mestinya nggak usah dikasih harokat. Ya, nggak usah dikasih harokat karena kan huruf hijaiyah nggak ada harokatnya. Ya. Kapan huruf hijaiyah itu jadi ada harokatnya? Kalau sudah disusun jadi kalimah, ya kan? Misalnya tadi Zaidun baru dikasih harokat zai, fathah, ya, Zaidun gitu. Jadi mestinya nggak usah dikasih harokat. Jadi kesimpulannya adalah di sini al-harfu yang dimaksud adalah huruf hijaiyah. Huruf penyusun kata, yaitu alif sampai ya. Nah, selanjutnya al-kalimatu, Syekh Agus. Al-kalimatu dia lafzun lahu maknan. Itu madrasatun, daftarun, mirsamun, yaktubu, yakra'u, yajlisu, ala, bi, an, min, fi. Nah, al-kalimatu itu artinya kata. Ya, al-kalimatu secara lafaz artinya kata. Anda bisa tulis di sebelahnya al-kalimatu sama dengan kata gitu. Tapi di sini oleh mu'alif diberikan definisi al-kalimatu hiya, kalimah adalah, dia adalah lafzun. Apa itu lafzun? Lafaz atau ucapan.
Lafzun itu artinya lafaz atau ucapan. Lahu yang dia memiliki makna arti. Jadi al-kalimah artinya adalah lafaz yang memiliki arti. Ada artinya dalam bahasa Arab. Mislu, contoh, madrasatun. Ada artinya nggak madrasatun? Apa? Sekolah. Daftarun, buku tulis. Mal farqu baina daftarun wa kitabun. Apa bedanya daftarun sama kitab? Kalau daftarun itu buku tulis kosong, nggak ada isinya. Nanti kita tulis-tulis. Tapi kalau kitab, ya kitab kayak gini, kitab udah ada isinya, itu kitab namanya. Jadi bedanya daftarun sama kitab itu. Kalau daftarun buku tulis kosongan. Kalau kitab udah ada isinya. Daftarun buku tulis. Mirsamun, pensil. Yaktubu, ya sedang menulis. Yaktubu artinya sedang Yaqra'u, sedang membaca. Yajlisu, sedang duduk. Ala, di atas. Bi, dengan. Bi, dengan. An, dari atau tentang. Dari atau tentang. Min, dari. Fi, di dalam. Nah, ini contoh-contoh kalimah atau kata nih. Kalimah atau kata. Ya. Di sini definisinya kalimah adalah lafaz yang memiliki arti. Atau bisa juga kita definisikan kalimah adalah penyusun jumlah mufidah gitu. Kalimah adalah penyusun jumlah mufidah. Kalau tadi kan huruf hijaiyah penyusun kalimah. Kalimah penyusun jumlah mufidah. Tapi nggak apa-apa, kita ambil aja definisi yang mana aja yang sekiranya bisa membuat kita paham. Ya. Selanjutnya, jadi ini mu'alif ini ngurut dari bawah. Huruf hijaiyah dulu. Kemudian huruf hijaiyah menyusun kalimah. Kalimah menyusun jumlah mufidah. Selanjutnya dibahas di sini jumlah mufidah. Iqra' Syekh Ilham ya. Al-jumlatul mufidatu. Al-jumlatul mufidatu hiya at-tarkibul ladzi yufidu fa'idatan tamatan wa tusamma aidan kalaman. Mislu huwa yajlisu 'alal kursiyyi. Ana aktubu fid daftari. Aliyun maridun. Ahmadu ustazun. Huwa ghaniyun. Naam. Al-jumlatul mufidatu. Al-jumlatul mufidatu itu bisa kita artikan dengan kalimat sempurna. Apa itu kalimat sempurna? Di sini diberikan definisi. Al-jumlatul mufidatu hiya. Jumlah mufidah adalah at-tarkibu. Memana at-tarkibu? Susunan. Alladzi yang yufidu memberi faidah, memberi manfaat. Faidatan dengan sebuah faidah. Tamatan yang sempurna. Wa tusamma dan dinamakan aidan juga kalaman. Kalam. Jadi jumlah mufidah nama lainnya kalam. Ya, jumlah mufidah nama lainnya apa? Kalam. Jadi sekali lagi di sini jumlah mufidah adalah susunan, maksudnya ini susunan kata ya, susunan kata yang memberi faedah sempurna. Yang memberi faedah sempurna. Nanti akan dijelaskan maksud faedah sempurna itu apa. Wa tusamma aidan kalaman dan dinamakan juga dengan kalam. Mislu contohnya. Ya, jadi kita terjemahin dulu aja. Huwa dia yajlisu sedang duduk alal kursi di atas kursi. Ini contoh jumlah mufidah. Ana saya aktubu sedang menulis fi daftari di buku tulis. Aliyun si Ali maridun sakit. Ali sakit. Ahmadu si Ahmad ustazun adalah seorang ustad. Huwa dia ghaniyun kaya. Nah, ini semua adalah contoh jumlah mufidah. Kita kembali ke definisi ya jumlah mufidah. Jumlah mufidah adalah at-tarkibu susunan kata. Dan minimal jumlah mufidah ini tersusun dari 2 kata minimalnya. Ya. Syarat suatu kalimat menjadi dikatakan sempurna itu syaratnya ada 2. Pertama dia tersusun dari minimal 2 kata. Kemudian yang kedua syaratnya itu bisa dipahami.
ya, berisi informasi yang jelas. Ya, di sini dikatakan dengan alladzi yufidu faidatan tamatan, yang memberi faedah yang sempurna, maksudnya informasinya sudah jelas, bisa dipahami oleh orang yang mendengarnya. Jadi sekali lagi, jumlah mufidah ini kalimat sempurna, ya. Suatu kalimat dikatakan sempurna, syaratnya itu ada 2. Syaratnya ada berapa jumlah mufidah? 2. Yang pertama, tersusun minimal dari 2 kata. Ya, minimal berarti gini ya. Minimal dari 2 kata. Tersusun minimal dari 2 kata. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, informasinya jelas. Informasinya jelas. Di sini diungkapkan dengan kata-kata memberi faedah yang sempurna. Maksudnya memberi faedah yang sempurna, informasinya sudah jelas. Sehingga si pendengar tidak menunggu-nunggu kata-kata berikutnya. Jadi karena sudah jelas informasinya. Contoh seperti di sini dikatakan kan, huwa yajlisu 'alal kursi, dia sedang duduk di atas kursi, kan jelas informasinya tuh. Ya. Kemudian di sini Aliyun maridun, si Ali sakit. Oh ya, jelas informasinya. Memenuhi syarat, Aliyun maridun, si Ali sakit. Tersusun dari 2 kata kan? Syarat yang pertama terpenuhi. Kemudian informasinya jelas nggak? Kalau ada orang datang ke kita gini, kasih tahu, Aliyun maridun, si Ali sakit. Jelas nggak? Jelas sudah. Maka ini contoh-contoh kalimat sempurna. Contoh yang nggak sempurna gimana? Misalnya ada orang datang ke kita, tiba-tiba dia bilang fil masjidi. Fil masjidi. Di masjid. Ada orang gitu kan, datang-datang tiba-tiba ngomong ke kita, fil masjidi. Apakah ini masuk jumlah mufidah enggak? Syarat pertama terpenuhi enggak? Terpenuhi kan? Kan minimal tersusun dari 2 kata kan? Ya. Tapi syarat yang kedua terpenuhi enggak? Tidak. Enggak, kan informasinya belum jelas. Apaan memang fil masjid gitu kan? Kita nunggu-nunggu kata berikutnya nih. Maka tidak dikatakan jumlah mufidah karena tidak memenuhi syarat yang kedua. Kecuali misalnya dia kasih informasinya gini, al ustadzu fil masjidi, ustadz berada di masjid, baru jelas. Oh iya, terima kasih ya informasinya gitu. Al ustadzu fil masjidi, ada orang datang ke kita ngasih kabar, al ustadzu fil masjidi, ustadz berada di dalam masjid. Syarat pertama terpenuhi, tersusun minimal dari 2 kata, ini bahkan ada 3 ya. Kemudian informasinya udah jelas bahwasanya ada ustadz di masjid, maka ini baru menjadi kalimat sempurna. Paham Tom? Nah, di sini. Nah. Iya. Pertama, informasinya udah jelas belum ini? Jelas kan? Cuman mungkin belum terlalu lengkap. Ya. Jadi maksud dari informasinya jelas itu sudah cukup mendiamkan orang yang mendengarnya. Dia dapat faedah kan? Bahwasanya ada ustadz di masjid. Nah, kalau dia mau nanya lagi silahkan. Siapa nama ustadznya? Naik apa dia ke sini? Nah, itu lebih sempurna lagi. Ya. Enggak. Jadi maksud dari jumlah mufidah memberi faedah sempurna, maksudnya informasinya itu udah jelas. Enggak menimbulkan kebingungan dari sisi dia menunggu-nunggu kata berikutnya gitu. Jadi udah informasi jelas, bisa diterima. Kalau seandainya mau ada pertanyaan silahkan tanya lagi. Beda dengan kalau misalnya tadi kan fil masjid aja, kan dia masih nunggu nih. Mestinya ada kata-kata lagi nih mestinya kan, karena nggak sempurna kan. Nungguin aja gitu. Kalau itu kita tanya, apaan fil masjid? Nggak ngerti maksudnya apa gitu kan. Dia belum dapat faedah dari omongan dia, ini belum dapat faedah nih kita. Nah itu ya, jadi intinya jumlah mufidah syaratnya itu 2. Ya. Ini diingat-ingat nih, ya dihafalin. Pertama apa? Minimal tersusun dari 2 kata. Yang kedua, informasinya jelas. Kalau di sini pakai istilah yufidu faidatan tamatan, memberi faedah yang sempurna. Maksudnya memberi faedah yang sempurna, informasinya sudah jelas. Nah, ketika kita belajar ilmu nahwu, ini nanti kita belajar menyusun jumlah mufidah. Dari yang sederhana bisa kita panjangin terus.
Ya, jadi target kita belajar ilmu nahwu itu nanti bisa menyusun jumlah mufidah. Tapi nggak cukup sampai di situ aja. Nanti kita juga bisa menentukan harokat akhirnya itu apa nih? Apakah dhammah, apakah fathah atau kasroh? Karena bahasa Arab itu unik. Beda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Arab itu mengenal istilah harokat. Ya, mengenal istilah harokat. Sehingga nanti ya sebuah kata mau diotak-atik di mana saja itu boleh kalau dalam bahasa Arab. Beda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan susunannya udah baku SPO. SPO. SPOK ya. Subjek, predikat, objek. Misalnya Budi makan nasi. Ya. Subjek, pelaku, predikat, kata kerja, objek, nasi, objek ya. Boleh nggak kita otak-atik? Misalnya makan Budi nasi, nasi makan Budi, bisa nggak? Tidak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau bahasa Arab itu bisa. Di otak-atik itu bisa. Dan setiap susunan itu memiliki sebuah arti. Jadi misalnya nih, misalnya kalau doroba Zaidun ba'udatan. Antum kebaca nggak ini? Doroba Zaidun ba'udatan. Abu Alif kebaca nggak Abu Alif? Kebaca? Hah? Nah, coba doroba. Nah, Syahyana tarjim. Nah, doroba telah memukul Zaidun si Zaid ba'udatan seekor nyamuk. Kalau dalam bahasa Arab Zaidun kita pindahin ke depan boleh nggak? Boleh. Zaidun doroba ba'udatan. Atau ba'udatannya kita pindahin ke depan boleh nggak? Boleh aja. Ba'udatan doroba Zaidun. Tapi masing-masing nanti memiliki makna tersendiri. Beda dengan bahasa Indonesia, nggak boleh. Jadi susunannya udah SPO, udah SPO aja. Kalau bahasa Arab enggak. Nanti kadang ada yang diletakkan di belakang. Ini objek ba'udatan. Asalnya itu, susunan standarnya itu, fi'il dulu disebutkan, baru pelakunya, kemudian objeknya, kan gitu ya. Susunan standar ini, yang kita pelajari dalam ilmu nahwu itu awalnya susunan standar. Tapi nanti ada keadaan-keadaan tertentu yang susunan katanya itu menyelisihi susunan standar. Contoh, misalnya ba'udatan kita pindahin ke depan. Jadi ba'udatan doroba Zaidun. Bedanya apa? Kalimat doroba Zaidun ba'udatan dengan ba'udatan doroba Zaidun. Kalau dalam bahasa Indonesia, ini mungkin orang akan terjemahinnya sama. Ya, intinya si Zaid memukul nyamuk. Intinya kan gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu nanti maknanya jadi beda. Kalau doroba Zaidun ba'udatan, ini kalimat standar kita sampaikan kepada orang yang dia itu nggak tahu menau tentang informasi ini. Bahwasannya ada kejadian si Zaid mukul nyamuk. Misalnya antum nih lagi di masjid. Ya, di masjid. Antum melihat si Zaid lagi mukul nyamuk. Antum keluar tuh ngasih kabar ke teman-teman yang ada di luar. Doroba Zaidun ba'udatan. Si Zaid memukul nyamuk. Nah, kalimat standar ini kita sampaikan kepada orang yang nggak tahu menau ada peristiwa pemukulan nyamuk. Tapi kalau ba'udatannya kita pindahin ke depan, ba'udatan doroba Zaidun, ini maknanya hanya nyamuk yang Zaid pukul. Jadi ada hanya. Ada makna pembatasan. Seperti dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah kan ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, objeknya dikedepankan. Itu memberi makna pembatasan. Hanya engkau. Nah, itu nanti pelajarannya ada dalam ilmu balaghah. Kalau udah sampai otak-atik kata itu pelajarannya dalam ilmu balaghah. Kalau ilmu nahwu, pelajaran kita baru sampai pada penyusunan standar aja dan penentuan harokat akhirnya. Kenapa Zaidun kok dhammah, ba'udatan kok fathah? Ini nanti dipelajari dalam ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu itu nanti ya fokusnya di penyusunan kata menjadi kalimat sempurna. Dan insya Allah nanti akan kita pelajari ya, kita selesaikan buku ini, antum nanti bisa menyusun kalimat sempurna atau bisa memahami bagaimana caranya membaca tulisan yang tanpa harokat. Ya, antum bisa kasih harokat yang benar. Ya, itu. Jadi definisi jumlah mufidah ya, susunan minimal 2 kata berarti ya, susunan 2 kata atau lebih yang memberi faedah sempurna, maksudnya informasinya sudah jelas. Contoh-contohnya seperti yang disebutkan semua di sini. Ya, informasinya jelas. Paham tuh? Nah, lanjutnya aqsamul harfi. Ya, aqsam itu jamak dari qismun. Qismun itu artinya bagian. Qismun artinya
Bagian, ismun. Nih bahasa bentuk mufradnya kan antum udah belajar isi mufrad kan ya? Iya. Iya. Jadi ismun jamaknya aksam. Ini aksam, ini jamak taksir. Bagian-bagian. Jamak Taksir. taksir. Masih ingat nggak antum jamak taksir itu apa? Ipan. Jamak taksir itu apa? Masih ingat nggak? Jamak yang tidak berat. Iya, jamak yang tidak beraturan, nggak punya pola khusus. Iya, jamak taksir. Jadi qismun itu artinya bagian. Berarti kalau aksamun bagian. Aksamul harfi bagian-bagian harfu. Pembagian harfun. Dan di sini huruf ada dua macam. Pertama harfun hijaiyun. Huruf hijaiyah. Atau nama lainnya harfun mabaniyun. Huruf pembangun kata. Mabani artinya pembangun kata, penyusun kata. Ada satu lagi namanya harfun ma'aniyun, huruf yang memiliki makna. Kalau harfun hijaiyun, misalnya contohnya alif, ba, ta, sa, jim, dan seterusnya sampai ya, itu namanya huruf hija. Iya. Kalau harfun ma'aniyun, itu huruf yang punya arti. Misalnya contohnya wa, wa artinya apa wa? Bisa dan, bisa demi. Au, atau. Summa, kemudian min, dari. Dan antum perhatikan, harfun ma'aniyun tersusun dari harfun hijaiyun. Gitu. Tadi yang saya jelasin ya. Jadi, ini kan kalimah kan ada ismun, fi'ilin, dan harfun ya. Nah ini ismun, fi'ilin, dan harfun tersusun dari huruf hijaiyah. Jadi partikel terkecil dari sebuah kalimat sempurna itu adalah huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah kita susun menjadi kalimah. Apakah kita susun menjadi isim, atau kan fi'il, atau huruf. Kemudian kalimah kita susun menjadi jumlah mufidah. Jadi di sini bedanya apa antara harfun hijaiyun dengan harfun ma'aniyun? Kira-kira bedanya apa? Pertama, bedanya kalau harfun hijaiyun tidak berharokat. Ya enggak? Alif, ba, ta, sa ada harokatnya enggak? Ya. Enggak ada. Tapi kalau harfun ma'aniyun berharokat. Kemudian harfun hijaiyun ini penyusun harfun ma'aniyun. Ya, harfun hijaiyun penyusun harfun ma'aniyun. Dan kalau harfun hijaiyun kan nggak punya arti ya. Alif ada artinya nggak? Alif, ba, ta, sa nggak ada ya. Tapi kalau harfun ma'aniyun ada artinya nggak? Ada. Ya. Nah ini. Nah kalau kita lagi belajar ilmu nahwu, kalau disebut kata-kata huruf itu maksudnya huruf ma'ani, bukan huruf hijai. Jadi huruf hijai itu pembahasannya bukan di ilmu nahwu sebenarnya. Ya, di ilmu tajwid. Ya, ketika kita belajar baca Quran. Jadi kalau disebut kata-kata huruf, nanti maksudnya harfun ma'aniyun. Paham tuh? Nah. Jam berapa? Sampai jam 10 ya, nanti kita istirahat sampai setengah 11. Insyaallah. Lanjut sekarang tentang anwa'ul kalimati. Anwa'ul kalimati. Iqra Pak Indra. Anwa'ul kalimati ismun, fi'lun, harfun. Naam. Anwa'un, anwa' ini jamak dari nau'un. Anwa' jamak dari nau'un. Jamak apa namanya? Taksir. Jamak muzakkar salim, muannats salim apa jamak taksir? Jamak taksir. Jamak taksir ya. Nau'un. Nau'un itu artinya satu macam. Tapi kalau anwa'un macam-macam. Anwa'ul kalimati macam-macam kata. Macam-macam kata. Nih, al kalimat. Kita sekarang lagi di sini nih. Macam-macam kata. Nah, kata dalam bahasa Arab itu cuma terbagi menjadi 3 kelompok. Ismun, fi'lun, dan harfun. Nah, di sini ada agak sedikit koreksi ya. Kalau untuk cetakan yang baru, penulisan ismun itu nggak pakai hamzah. Gitu. Kalau di situ antum kan gini ya. Ada hamzahnya? Ada. Nah, ini coret. Salah. Kalau yang di buku lama itu udah betul. Ya, yang sama Pak Indra itu. Ini saya bawa buku yang lama. Buku saya bekas belajar dulu. Dia nggak ada hamzahnya udah betul. Tapi kalau yang cetakan baru ini banyak yang salahnya, salah tulis. Atau antum ada yang udah dibetulin ya? Yang baru udah nggak ada. Oh, ada revisi ya? Oh, udah nggak ada. Nah, berarti udah direvisi mungkin yang paling baru. Kalau ini udah beberapa kali cetakan berarti ya. Jadi itu ya, penulisan ismun itu nggak pakai hamzah nih.
kaidahnya. Sekali lagi ya, kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3, ismun, fi'lun, dan harfun. Kita mulai dari alismu. Alismu artinya isim. Iqra Syekh Adi. Alismu huwa kalimatun dallat ala ma'nan wa lam tuqtaran bi zamanin. mislu Muhammadun, Ustadun, Yunidun, Khailun, Kalbun, Kitun, Daftarun, Mirsamun, Mubashirun. Nah, yang betul itu Tobashiru. Nggak pakai tanwin. Masuk IGM. Nah, Tobashiru yang betul. Mubashiru, Syamsun, Qamarun, Ahjarun. Ashjarun. Nah, alismu isim. Alismu huwa isim adalah kalimatun kata dalat menunjukkan ala atas ma'nan sebuah arti, walam dan tidak tuktaron terikat bizamanin dengan waktu. Jadi isim adalah kata yang menunjukkan sebuah arti dan dia tidak terikat oleh waktu. Mislu contohnya Muhammadun si Muhammad, Ustazun ustad, tilmizun, mana tilmizun? Murid. Khailun kuda. Kalbun anjing. Kitun kucing. Daftarun buku tulis tadi ya udah. Mirsamun pensil. Tobashiru kapur tulis. Syamsun matahari. Qamarun bulan. Asjarun pepohonan. Ya. Ini jamak dari syajaratun, jamaknya asjarun. Asjarun pepohonan. Ini nanti di rumah dihafalin ya, kosa-kosa kata ini dihafalin. Karena yang namanya belajar bahasa itu ya harus menghafal kosakata. Jadi isim adalah kata yang menunjukkan suatu arti dan dia tidak terikat oleh waktu. Ya, Anda perhatikan di situ. Misalnya Muhammadun lafadznya akan berubah. Muhammadun dahulu, sekarang akan datang tetap Muhammadun, nggak akan berubah. Ustazun juga gitu. Ya. Ini jadi maksud dari isim itu adalah kata yang menunjukkan suatu arti dan dia tidak terikat oleh waktu. Beda nanti dengan fi'il. Kalau untuk lampau misalnya zahaba. Tapi kalau sekarang berubah jadi yazhabu, terikat oleh waktu dia. Tapi ya, saya lebih suka mendefinisikan isim dengan definisi yang antum mungkin sering mendengar ya, sudah dihafal juga ya. Atau bisa juga kita kasih catatan kaki di sini ya. Di sini kan dikatakan alismu huwa isim adalah kalimatun kata dalat menunjukkan ala ma'nan atas suatu arti. Nah, arti yang dimaksud oleh isim itu adalah arti yang menunjukkan 8 hal. Ya. Arti yang ditunjukkan oleh isim itu ada berapa hal? 8 hal. Pertama manusia. Kedua hewan. Ketiga tumbuhan. Keempat benda mati. Kelima sifat. Keenam waktu. Ketujuh tempat. 8 benda abstrak. Ya, sesuatu yang bersifat abstrak. Ada namanya tapi tidak terlihat wujudnya. Itu abstrak. Nah, itu definisi yang dipakai di kitab Mulakhas ya, punyanya Pak Jarwo atau kitab Mulakhas, itu definisi isim pakai definisi itu. Kata yang menunjukkan 8 hal. Dan semuanya itu kan nggak ada kaitannya dengan waktu kan ya? Tidak. Manusia nggak ada kaitannya dengan waktu. Lafadznya nggak akan berubah. Hewan, tumbuhan, dan seterusnya. Itu lebih bisa tergambar di benak kita ya. Kalau dikatakan apa itu isim? Oh, jika dia menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan kan lebih gampang kita mendefinisi mendeteksinya ya. Misalnya nih, ada bahasa Arabnya tuh timsahun. Timsahun buaya, masuknya mana tuh? Isim, karena hewan kan? Nah, gitu. Nah, jadi isim bisa pakai definisi yang ini, kata yang menunjukkan suatu arti dan tidak terikat oleh waktu. Atau bisa juga antum pakai definisi yang lain. Isim adalah kata yang menunjukkan 8 hal. Manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, sifat, waktu, tempat, dan sesuatu yang bersifat abstrak. Ya, bersifat abstrak seperti apa? Ikhlasun, keikhlasan, kan abstrak tuh. Sobrun, kesabaran, abstrak. Tawadhu itu abstrak. Ya. Sobahun, naharun, zuhrun, asrun, menunjukkan waktu.
Menunjukkan tempat, masjidun kan tempat sholat. Madrasatun tempat belajar. Maktabun tempat menulis. Nah, itu semua isim. Dan semua nggak terikat oleh waktu. Lafadznya nggak akan berubah oleh waktu. Beda dengan fiil. Fiil itu nanti lafadznya bisa berubah sesuai dengan waktunya masing-masing. Nah, isim selain bisa diketahui dari artinya, dari lafadznya artinya, bisa juga kita ketahui dari ciri-ciri tulisannya. Ya, ciri-ciri tulisannya. Jadi dia punya ciri-ciri khusus isim itu. Nah, Iqra Abu Alif. Alamatul ismi hiya Nah, alamatu ini alamat jamak dari alamah. Alamah jamaknya alamat, ciri-ciri. Tanda-tanda. Alamatul ismi, ciri-ciri isim hiya adalah sebagai berikut. Di sini kalau masih ada hamzahnya antum coret ya. Kalau yang di bukunya masih ada tulisan hamzahnya antum coret. Alamatul ismi hiya, ciri-ciri isim adalah sebagai berikut. Yang pertama al-khafdu. Al-khafdu itu maksudnya al-kasratu. Berharokat akhir kasroh. Ciri isim itu berharokat akhir kasroh di antara cirinya. Mislu contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Bi-nya di sini itu huruf masuknya ya. Bi maksudnya huruf. Ya, dan huruf itu nanti dihafal. Ismi itu isim karena harokat akhirnya kasroh tuh. Allahi juga isim karena harokat akhirnya kasroh. Ar-Rahmani Ar-Rahimi juga isim karena berharokat akhir kasroh. Jadi kalau nanti antum dapati dalam sebuah kalimat ada kata yang harokat akhirnya kasroh seperti Shalla Zaidun fil masjidi. Al-masjidi kan harokat akhirnya apa? Kasroh. Maka dia masuknya isim fi'il atau huruf? Isim. Karena di antara ciri isim adalah berharokat akhir kasroh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Jarwo. Nah, yang kedua, ciri isim itu at-tanwinu, ada tanwinnya di akhir katanya. Ya, tanwin itu kan an, in, un. Nah, kalau kita dapati ada tanwin di akhir kata, maka bisa kita tahu bahwasanya dia itu isim. Mislu rajulun, seorang laki-laki. Imra'atun, seorang perempuan. Waladun, anak laki-laki. Bintun, anak perempuan. Nah, itu semuanya contoh isim. Apa cirinya di situ? Ada tanwin di akhirnya. Yang ketiga, Syekh Odi. Yang ketiga al-alifu wal lam itu al-ustadu al-ustadatu at-talib. Nah, ciri isim yang ketiga al-alifu wal lam, ada alif lam di awalnya. Ada alif lam di awalnya. Mislu contohnya al-ustazu. Ustad itu, al-ustadzatu, ustazah itu, at-talibu siswa itu. Pokoknya ada al-nya itu seperti al-jumlatul mufidatu, al. Ini maksudnya isim berarti ya. Kalau antum bicara cirinya apa? Ada alif lam di awalnya. Alhamdu. Isim fi'il atau huruf? Sim. Cirinya apa? Ada al di awalnya itu ya. Cuman di sini nggak dikasih catatan ya. Catatannya bahwasannya tanwin dan alif lam tidak boleh berada dalam sebuah isim. Jadi tanwin dan alif lam tidak boleh digabung dalam sebuah isim. Kalau misalnya isim itu mau ditanwin, jangan dikasih alif lam. Kalau udah ada alif lam, jangan ditanwin kan gitu ya. Jadi di situ misalnya rojulun, boleh nggak kita baca misalnya ar-rojulun? Boleh. Nggak boleh. Di sini al-ustazu, kita baca al-ustazun, boleh nggak? Kenapa alasannya? Karena alif lam dan tanwin tidak boleh bertemu dalam sebuah kata. Ya, jadi ini kalau antum udah belajar ilmu nahwu, nanti jangan lagi membaca al-ustazun gitu ya. Karena alif lam dan tanwin tidak boleh bertemu dalam sebuah kata. Lalu apa bedanya ya? Kata yang pakai alif lam dan yang nggak pakai alif lam nanti akan kita bahas. Ya. Yang penting di sini fokus kita pada ciri-ciri isim. Yang pertama berharokat akhir kasroh. Yang kedua berakhiran tanwin. Yang ketiga berawalan alif lam.
Sekarang ciri yang keempat, Iqra Pak Dani. Huruful jarri mislu min, minallahi, fi, fil baiti, ilal masjidi, alal kursi. Nah, ciri yang keempat, huruful jarri, huruf-huruf jar. Maksudnya apa? Diawali oleh huruf jar. Apa itu huruf jar? Huruf jar adalah, atau bisa catat ya. Huruf jar adalah huruf yang menyebabkan isim yang terletak setelahnya menjadi berharokat akhir kasroh. Huruf jar adalah huruf yang menyebabkan isim yang terletak di depannya menjadi berharokat akhir kasroh. Coba diulang, Syekh Ilham. Huruf jar adalah huruf yang menyebabkan isim yang terletak di depannya menjadi kasroh. Ya, menjadi berharokat akhir kasroh. Mislu, contohnya apa? Huruf jar min misalnya. Min artinya apa? Dari. Contoh dalam susunan kata minallahi, dari Allah. Ya, Allahi asal katanya Allahu, tapi karena sebelumnya ada huruf jar min, maka harus kita kasroh menjadi minallahi, dari Allah. Contoh huruf jar apalagi? Fi artinya di dalam. Misalnya fil baiti, di dalam rumah. Al baiti, kenapa harokat akhirnya kita baca kasroh? Syekh Agus, kenapa Syekh Agus? Ya, karena sebelumnya ada huruf jar. Huruf apa huruf jarnya? Fi, fil baiti. Makanya dibaca kasroh. Karena tadi definisi huruf jar apa, Pak Ilham? Pak Ipan? Huruf jar adalah huruf yang mengucapkan huruf yang terletak setelahnya. Isim. Huruf jar adalah, coba diulang. Huruf jar adalah Huruf yang menyebabkan isim yang terletak setelahnya menjadi kasroh. Iya, itu ya definisinya. Huruf jar adalah huruf yang menyebabkan isim yang terletak di depannya menjadi berharokat akhir kasroh. Contoh lain lagi misalnya ila artinya apa? Ke. Ilal masjidi, ke masjid. Syekh Yono, al masjidi, kenapa harokat akhirnya kasroh? Iya, karena diawali huruf jar. Jar. Ala di atas, alal kursiyi, di atas kursi, al kursiyi, Pak Ade. Pak Ade, antum Ade kan? Kenapa kasroh? Karena diawali huruf jar. Nah, itu ya jawabannya. Karena diawali huruf jar. Dan kalau antum ditanya, Pak Abu Alif, apa itu huruf jar? Huruf yang menyebabkan isim depannya Iya, menjadi berharokat akhir kasroh. Paham tuh? Nah, berarti huruf jar ini menjadi ciri keberadaan isim. Kalau misalnya kita dapat di dalam sebuah kalimat dalam Al-Quran misalnya ya, kita dapat ada huruf jar, maka pasti depannya apa? Isim fi'il apa huruf? Isim. Karena kan huruf jar menjadi ciri keberadaan isim. Nah, oleh karena itu sekarang kita hafalkan dulu nih, huruf jar itu apa aja? Huruf jar itu ada sekitar 20-an. Tapi di sini diberikan beberapa ya. Baca yang halaman 3-nya Pak Odi. Wa huruful jarri hiya. Wa huruful jarri hiya min, ila, sama contohnya minan nasi. Minan nasi, ila suqi, anin nabiyyi, alal maktabi, fil baiti, rubba rajulin karimin, alba'u bil kalimati, Bil qalami, bil mirsami, al kafu kal asadi, kal qamari, allamu billahi, bi rasulillahi. Nah, Hasan. Wa huruful jarri, huruf ini jamak dari harfun. Harfun jamaknya apa? Huruf. Huruf, berarti huruf jar adalah sebagai berikut. Pertama, min. Tadi min artinya apa? Dari misalnya minan nasi, dari manusia. Dari manusia. Ini potongan dari ayat Al-Quran nih. Wa minan nasi may yaqulu, gitu ya. May yaqulu amana billahi wa hum la yu'minun. Minan nasi, dari manusia.
Ila. Apa ila? Ke. Ila suqi Ke pasar. pasar. An. Dari ya. Anin nabiyyi Dari Nabi. dari nabi. Ala. Di atas. Alal maktabi di atas meja. Alal maktabi di atas meja. Fi di dalam. Fil baiti Rumah. di dalam rumah. Rubba. Nah, rubba bisa artinya dua dan saling berkebalikan. Bisa artinya banyak, bisa artinya sedikit. Tergantung konteks kalimatnya. Bisa artinya banyak atau sering. Rubba ini bisa dua makna ya. Makna yang saling berkebalikan. Ini dihapus aja nih ya. Kalau dipotong nggak? Foto dulu kali. Biar nanti buat arsip. Kelas. Nah, rubba. Pertama kata-kata rubba ini sebenarnya jarang dipakai. Rubba itu jarang dipakai. Antum pernah dengar istilah rubba itu di mana? Di hadis. Dalam hadis kan, rubba shaimin. Rubba shaimin. Rubba lain lagi nanti. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Ya, betapa banyak orang yang berpuasa. Menunjukkan betapa banyak. Jadi rubba ini, rubba, kalau rubba itu nanti barangkali artinya. Ya. Kalau rubba bisa artinya dua dan bahkan saling berkebalikan. Nanti bedanya dari konteks kalimatnya. Rubba bisa artinya banyak atau sering. Bisa artinya kebalikannya, berarti apa? Banyak, sedikit. Atau jarang. Rubba. Rubba yang artinya banyak atau sering seperti tadi itu. Rubba shaimin. Dalam hadis kan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tidak mendapatkan dari puasanya itu melainkan lapar dan dahaga aja. Jadi rubba shaimin artinya banyak atau sering. Kalau yang artinya sedikit atau jarang, misalnya rubba aduwin, misalnya rubba aduwin nafa'aka. Rubba aduwin. Sekarang kita terjemahkan depannya dulu nih. Aduwin artinya musuh. Aduwin artinya apa? Musuh. Nafa'aka, memberi manfaat kepadamu. Kira-kira banyak atau sedikit? Sedikit kan? Sedikit sekali musuh memberi manfaat kepadamu. Kan musuh biasanya memberi mudarat. Maka rubba di sini kita artikan sedikit atau jarang. Tapi kalau yang sini rubba shaimin, ya, betapa banyak orang yang berpuasa, karena pada kenyataannya kan demikian. Banyak orang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan dari puasanya itu melainkan hanya lapar dan dahaga, nggak dapat pahala. Maka rubba di sini kita terjemahkan banyak atau sering. Jadi rubba ini mengandung dua makna. Bisa banyak atau sering, bisa sedikit atau jarang. Tergantung apa? Konteks kalimatnya. Nanti kita pahami kalimat secara keseluruhan. Oh, lebih tepatnya kita terjemahkan banyak atau sering, atau sedikit atau jarang, gitu ya. Jadi cara terjemahin rubba, kita pahami dulu konteks kalimatnya, baru kita bisa tentukan apakah dia bermakna banyak atau sedikit. Nah, kalau di sini rubba rajulin kalimin, kira-kira terjemahannya banyak laki-laki yang mulia atau sedikit laki-laki yang mulia? Bisa dua-duanya kan? Tergantung. Misalnya rubba rajulin karimin fi hadzal masjid, mungkin ya. Di sini di masjid ini banyak orang yang mulia nih. Maka banyak artinya.
Ya, rubba rajulin karimin, misalnya di makanil maksiyah, di tempat maksiat, berarti sedikit ya. Sedikit orang yang mulai di tempat maksiat. Jadi rubba di sini bisa artinya banyak atau sedikit sesuai konteks kalimatnya. Kemudian alba'u. Alba'u di sini maksudnya bi, ya, bi. Alba'u itu maksudnya bi. Pada prakteknya bi. Nah, di sini saya ingin memberikan catatan ya. Mungkin memberikan sedikit catatan bahwasannya kata yang tersusun dari satu huruf hijaiyah itu ditulis atau disebut dengan namanya. Ya. Kata yang tersusun dari satu huruf hijaiyah, misalnya bi, apalagi wa, apalagi ka, apalagi li, ma, terus apalagi. Dan ada lagi yang lain nanti. Fa, ya. Fa itu maka artinya kan. Nah, ini kan kata nih. Kata yang tersusun dari satu huruf hijaiyah nanti disebut atau ditulis dengan namanya. Bi, kita tidak sebut bi tapi alba'u. Ini kan huruf ba. Ya, alba'u. Ya, bi alba'u. Wa alwawu. Ka al-kafu, ya. Li al-lamu, fa al-fa'u. Nah, makanya di sini al-ba'u. Tapi maksudnya bi. Artinya dengan. Bil qalami dengan pulpen. Bil mirsami dengan pensil. Al-kafu maksudnya ka. Al-kafu maksudnya ka. Artinya apa al-kafu? Seperti kal qamari, seperti bulan. Kal asadi, singa, seperti singa. Kemudian al-lamu itu maksudnya li, milik atau untuk. Lillahi, milik Allah. Li rasulillahi, milik untuk Rasulullah. Jadi li bisa artinya milik, bisa artinya untuk. Kalau lillahi lebih tepat kita katakan milik Allah. Seperti alhamdulillahi, segala pujian milik Allah. Li rasulillahi, untuk Rasulullah. Li. Nah, ini huruf jar ya, min, ila, an, ala, fi, rubba, alba, wal kaf, al-lam, dan masih ada lagi nanti huruf jar yang lain. Nah, kalau ada huruf jar dalam sebuah kalimat, maka kata yang ada di depannya dia pasti isim. Kenapa? Karena huruf jar adalah ciri dari isim. Paham dong? Nah, berarti di situ ada berapa ciri isim tadi? Berharokat akhir kasroh, tanwin, alif lam, huruf jar. Kalau sebelumnya antum saya kasih satu lagi tuh, apa? Berakhiran tak marbutoh. Jadi kalau ada tak marbutoh di akhir kata seperti madrasatun, ini juga ciri isim. Ya, jadi antum bisa tambahin ciri yang kelima, berakhiran tak marbutoh. Ya, seperti madrasatun. Al-muqaddimatu itu isim tuh. Ada berapa ciri isim di situ? 2. Apa aja? Alif lam sama dan tak tak marbutoh. Jadi ciri isim bisa lebih dari satu. Ya, enggak cuma satu, bisa lebih dari satu. Fil asma'i, coba Pak Agus, fil asma'i ada berapa ciri isim al asma'i? Apa aja? Ada satu lagi? Kasroh. Ya kan di sini kan kasroh tuh ciri isim. Dimasukin di sini kasroh. Jadi fil asma'i, al asma'i, kita tahu nih dia itu isim. Karena cirinya pertama diawali huruf jar, 1, berawalan alif lam, 2, berakhiran kasroh. Ada 3 ciri isim. Nah, ini pembahasan tentang isim. Ya. Kalau antum yang udah belajar majelis Fahimna sebelumnya, gampangan memahami ini apa buku yang sebelumnya? Kalau sebelumnya kan isim adalah kata yang menunjukkan 8 hal, ini, terus cirinya ada 4. Kalau dari segi bahasa sih lebih dipahami yang Fahim. Yang Fahimna, ya kan kalau sebelumnya kan sebenarnya untuk pemula ya, to the point. Tapi sekarang kita, ini kan edisinya edisi murojaah nih sebenarnya kan. Karena antum sudah pernah belajar bahasa Arab semua kan. Jadi kita murojaah sambil kita terbiasa menulis membaca tulisan Arab semua. Kalau yang sebelumnya kan kalau Fahimna itu kan bahasa Indonesia ya. Nah, sekarang kita membiasakan dengan bahasa Arab. Jadi ini antum sudah dapat banyak kosakata tuh.
Nanti di rumah dihafalin. Jadi saya nggak minta antum hafalin di sini karena berat bagi sebagian kita untuk ngafal di sini. Hafalnya nanti di rumah. Yang penting antum paham dulu. Ya misalnya antum dijelaskan definisi huruf jar itu begini, udah pahami dulu aja. Kemudian contohnya ini. Pahami dulu aja. Nanti menghafal kosakatanya itu di rumah. Menghafal definisi juga di rumah. Paham, Tom? Nah, itu berarti kita pembahasan isim selesai. Sekarang fi'il. Jam lewat ya. Nah, mungkin kalau untuk fi'il kita bahas nanti setelah istirahat. Kita istirahat sampai 10:30. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Isim, tentang isim? Ustadz, Nah. sebelumnya kan udah dipelajari metode Fahimna ya. Terus sekarang belajar kitab Al-Muyassar. Yang definisinya itu masing-masing berbeda. Kita ngambil yang mana? Nggak berbeda sebenarnya. Nggak bertentangan definisinya. Kan definisinya berbeda sih memang. Cuman nggak bertentangan. Ya, nggak bertentangan. Jadi tadi kan ketika saya tanya di awal, apa definisi isim? Kalau antum katakan kata benda, benar apa salah? Benar. Betul aja kan? Karena masuk kata benda, tapi belum lengkap. Tapi kalau antum ngajarin anak-anak kecil misalnya kan, kalau dikasih definisi panjang kan puyeng dia. Udah bilang aja isim apa? Kata benda. Udah gampang. Fi'il kata kerja. Nah gitu kan lebih gampang memahami. Cuman nanti setelah itu ya kita tambahkan pengetahuan lebih meningkat lagi. Misalnya kita kasih definisi yang tadi kan, isim adalah kata yang menunjukkan 8 hal. Kemudian di sini ada tambahan informasi baru lagi, bahwasanya isim itu tidak terikat oleh waktu, tidak ada kaitannya dengan waktu, tidak terpengaruh oleh waktu. Ya, lafaz itu nggak akan terpengaruh oleh waktu. Ya, seperti masjidun tetap aja masjid. Dahulu sekarang akan datang lafaznya tetap masjid. Ada tambahan baru buat antum yang dulu mungkin cuma tahunya definisi isim adalah kata yang menunjukkan 8 hal. Tapi nggak ada disebut kata-kata terikat oleh waktu kan. Nah, itu kan semua nggak saling bertentangan. Mungkin berbeda, cuman nggak bertentangan kan. Bisa dijamak semua. Tujuannya apa? Yang penting intinya kita tahu ini isim. Gitu aja. Yang penting kita tahu dalam sebuah kalimat, oh ini isim. Gitu. Manfaatnya apa kalau kita tahu itu isim? Nanti kita bisa berlakukan dia sebagaimana halnya sebuah isim. Ya, jadi manfaat kita mengenal ini isim. Nanti dia ada perlakuan khususnya. Untuk isim ada perlakuan khususnya begini. Fi'il perlakuan khususnya begini. Huruf perlakuan khususnya begitu. Makanya di awal tugas kita sebagai pelajar pemula di awal adalah membedakan mana isim, mana fi'il, mana huruf. Baru setelah itu nanti kita belajar nyusunnya menjadi sebuah kalimat sempurna. Kalau sudah dimasukkan ke dalam kalimat sempurna, nanti perlakuannya beda-beda. Isim perlakuannya seperti ini, fi'il perlakuannya seperti ini, beda-beda. Makanya step awalnya adalah kita harus mengenali ya apa itu isim, apa itu fi'il atau itu huruf, dan kita bisa membedakannya mana yang isim, mana yang fi'il, mana yang huruf. Nah mungkin sesi pertama cukup sampai sini dulu. Insyaallah nanti kita lanjutkan jam 10:30 ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.